5 tempat menyeramkan di Serang, Banten. 1. Kolam renang Singandaru, Serang. Kolam renang dibangun di tanah milik TNI yang sebelumnya belantara hutan. Pengelola mengambil sumber air di Kampung Cipanas yang lokasinya agak berjauhan. Karena masalah manajemen, kolam renang ditutup di rentang tahun 90-2000-an dan terbengkalai hingga sekarang. Karena tidak dikelola itu, lantas cerita mistis dan angker bermunculan di tengah masyarakat dan dikaitkan dengan informasi pengunjung yang sering tewas saat berenang. Ditambah, lokasi itu malah dijadikan tempat uka-uka sehingga menambah kental suasana angker. Warga setempat pun mengakui kolam renang terbengkalai itu seram dan angker. Salah satunya cerita soal lampu kelurahan yang tiba-tiba padam saat ada kegiatan malam. Padahal waktu itu lampu di tempat lain normal. 2. Gantarawang. Gantarawang terletak di Caringin Pasir, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Konon di Gantarawang suatu negara makhluk gaib dan pusat tempat angker yang ada di Banten. Penduduk setempat yang tinggal di sekitar Gantarawang sangat mengenal betapa seram dan angkernya wilayah itu. Sehingga orang di sana begitu berhati-hati jika membicarakan Gantarawang, istilahnya takut kesambet atau kena tulah. Banyak cerita mistis yang beredar tentang keangkeran Gantarawang. Pernah ada pedagang makanan yang terjebak berdagang di tontonan wayang golek dalam hajatan di negeri Gantarawang. Barang dagangan laris terjual habis, uang terkumpul banyak. Akan tetapi saat mau dihitung, bukan uang yang didapat, tapi hanyalah dedaunan. Karena kaget, pedagang menyebut nama Allah, dan seketika itu juga dia baru menyadari bahwa dia berada di semak-semak dan alang-alang. Banyak lagi peristiwa aneh yang terjadi pada penduduk setempat. Penduduk setempat pernah mengalami peralatan dapur hilang tiba-tiba. Selang beberapa hari kemudian peralatan dapur sudah berada di tempat semula, tanpa diketahui siapa yang mengantarkannya. Menurut para kasepuhan, hal itu terjadi karena di Gantarawang sedang musim hajatan. 3. Rusunawa Kasemen. Dari lantai satu sosok yang paling sering dibicarakan masyarakat adalah sosok siluman ular yang sering mengeluarkan suara desisnya jika pada malam hari. Konon kata warga sekitar ular tersebut kadang biasa menampakkan diri di sekitaran anak tangga dari lantai 1 menuju lantai 2. Kemudian di sekitaran lorong lantai 2 ada sosok nyai yang terkenal suara rintihannya terutama paling sering terdengar di lorong dekat dapur umum di bagian pojok kiri. Sosok nyai ini konon katanya menyerupai ibu-ibu tua yang selalu bersedih dan mencari seseorang entah siapa yang ia cari. Memasuki lantai 3 kita akan disambut oleh sosok perkasa dan arogan dari jelmaan iblis yang mengaku sebagai agung entah siapa nama lengkapnya, yang jelas sosok inilah yang sering berkeliling rusun untuk mengganggu siapa saja yang mendekati area bangunan ini. Untuk bagian lantai 4 dan 5 tidak ada sosok yang menonjol dan vokal dalam menunjukkan eksistensinya, karena di lantai ini kebanyakan adalah sosok hantu-hantu usil seperti pocong dan kuntilanak. 4. Palima Honje. Hampir setiap hari warga yang melintas di jalur ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh, yang membuat bulu kuduk berdiri. Khususnya bagi para pengendara yang sering melintas di area lokasi jalur ini, sering ditampakkan sosok makhluk gaib bila melintas menjelang maghrib ataupun malam hari, ungkapnya. Selain itu banyak orang yang mengatakan jalur ini adalah tempat perlintasan dari makhluk-makhluk astral, dan disebut dengan sebutan jalur tengkorak. Karena banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang setiap bulannya terjadi di area jalur alas Palima Honje ini. Di mana dalam penuturannya Mizan menceritakan, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di jalur ini, telah banyak memakan korban jiwa, tandasnya. 5. Bendungan Pamarayan. Dari cerita warga yang berkembang, lokasi yang disebut angker ini sering memakan tumbal dan tenggelam dengan cara yang tak wajar. Tak hanya menjadi situs bersejarah, bendungan ini menyimpan kisah mistis di dalamnya seperti terdengar suara tentara yang berasal dari arwah korban peperangan dan terlihat penampakan kuntilanak. Itulah mengapa, lokasi ini masih menjadi destinasi favorit uji nyali di Banten.